A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita bisa berkumpul kembali walaupun ada sedikit kendala sound. Alhamdulillah sudah teratasi. Pada yang terhormat yang kami muliakan, guru kita malam hari ini Gus Irwan Ahmad Akbar dari Tambak Beras Jombang, dan juga rekan-rekan sejawat yang sudah berkumpul, yang sudah melonggarkan waktunya. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih menganugerahkan kita sehat walafiat, masih memberikan kita kelonggaran waktu dan kesempatan sehingga malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka rutinan ngaji kitab Sulam Taufik. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga pada hari akhir nanti kita diakui sebagai umatnya dan kita dilimpahi syafaatnya oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa berpanjang lebar, acara malam hari ini mari kita buka dengan ummul kitab. Semoga membawa barokah. Semoga yang saat ini sedang sakit, yang sedang diberikan ujian, diberikan kemudahan, diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar diberikan kekuatan dalam menghadapi setiap problematikanya. Al-Fatihah. Selanjutnya langsung saja untuk Gus Irwan Ahmad Akbar dari Tambak Beras Jombang. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratal Mukarramin ingkang kawula hormati, yang saya hormati. Menika ada Abah Fadholi nggih? Teng mriki nggih. Wonten. Aduh. Ngapunten, Bah, niki kula malah ngulyai segara niki. Nggih. Hadratil Mukarramin ingkang kinurmatan Abah Fadholi lan rencang-rencang sedulur sedanten, semua teman-teman, saudara-saudara yang mengikuti. Jadi di sini kita belajar bersama, tidak ada guru, jadi tadi hierarki tidak ada di sini ya. Jadi kita belajar bersama, bergandengan tangan bersama menuju harmonia, begitu. Jadi klaim saudara moderator terkait sebagai guru itu saya bantah mulai sekarang. Saya adalah teman belajar jenengan semuanya, begitu. Cuman dilalah saya yang dituduh, bukan dituduh, diberikan wewenang untuk banyak ngomongnya. Adanya cuma saya banyak ngomong, jenengan diem. Itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung mawon, sudah ndalu dan mohon maaf. Mohon ini baru bisa hadir, harusnya sudah dari tadi nggih. Ya, karena banyak beberapa ini kegiatan nggih. Bisa dilihat ini Mas. Oh, belum ya. Your entire studio. Oke. Sampun ya, Oke, kelihatan terus. Sudah.
Sudah jelas ya? Jelas. Silakan lanjut, Gus. Oke. Sedikit saya mereview terkait pembelajaran kemarin. Pembelajaran kajian, maaf ya. Jadi ada tiga premis yang sudah kita pelajari kemarin mengenai pertama kewajiban mukallaf, kedua makna syahadat, pertama asyhadu alla ilaha illallah, kedua makna wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu nggih. Nah, terkait premis awal tadi itu, kewajiban seorang mukallaf itu apa? Pertama adalah memeluk agama Islam dengan memegang kuat setiap aturan dan syariatnya. Itu. Jadi bagi seorang mukallaf wajib masuk Islam. Nah, mukallaf itu apa? Mukallaf itu ilatnya ada 4. Pertama, secara usia sudah dewasa baligh, akalnya sehat, punya nalar bagus. Gus Irwan, mohon maaf interupsi, suara Anda tidak terdengar. Mohon maaf. Tadi sampai mana penjelasannya Mas Said? Bisa minta tolong diingatkan. Saya nggak tahu tadi hilangnya di mana suara saya. Kalau nggak salah tadi yang di mukallaf yang apa? Balik itu loh, Gus. Oh ya, Kewajibannya. Oke. Jadi kewajiban seorang mukallaf itu memeluk Islam. Nah, mukallaf ta'rifnya itu apa? Definisinya itu apa? Ada 4 hal. Pertama, dia baligh secara usia. Berarti kalau laki-laki sudah pernah mimpi basah atau umur 15 tahun, kalau perempuan sudah pernah haid atau umur 9 tahun. Kedua, dia sudah mumayyiz dan berakal. Apa maksudnya? Tidak gila dan berakal sehat. Tidak gila dan berakal sehat. Itu. Ketiga, secara hisiah itu apa? Indrawi. Itu tidak ada kecacatan. Tamah, sempurna. Keempat, dia pernah mendengarkan seruan Islam atau setidaknya tahu Islam itu bagaimana. Nah, ketika keempat-empatnya berkumpul maka dia disebut sebagai seorang mukallaf. Nah, ketika sudah menjadi mukallaf dalam tanda kurung yang dibebankan, nah, mukallaf itu dalam bahasa artinya yang dibebankan, maka dia wajib beragama Islam, memeluk agama Islam. Begitu. Contoh, katakanlah ketika ada seorang yang dia sudah baligh, dewasa, secara usia matang, nalar sudah bisa bedain mana baik mana buruk, terus indranya juga sehat, tidak buta, tidak tuli, tidak bisu, tapi dia hidupnya di hutan belantara, pelosok, tidak pernah tahu itu agama Islam bagaimana. Lah, dia tidak bisa disebut sebagai mukallaf. Ataupun mungkin dia hidup di kota besar, di kota secara usia dewasa, pemikiran matang dan bernalar, tapi hisiahnya ada yang cacat, misalnya dia buta, mohon maaf, dia tidak bisa dinamai sebagai mukallaf. Nah, keempat-empat syarat itu mukallaf adalah wajib memeluk agama Islam, begitu ya. Nah, lantas bagaimana dengan kontradiksi terkait bahwa la ikraha fiddin, tidak ada dalam agama gitu kan kalau di ayatnya begitu. Nah, bahwasanya apa yang disampaikan terkait kewajiban memeluk agama Islam tendensinya adalah wilayah akidah. Apa itu wilayah internal personal seorang Islam? Nah,
ketika berbicara di dalam wilayah internal akidah itu kalau istilahnya harus radikal, ya. Tegas, kuat, karena itu berhubungan dengan kalau kayak bangunan itu fondasi. Nah, kalau fondasinya nggak kuat, ya goyang atasnya begitu. Itu kenapa nampaknya argumen yang disampaikan oleh Sulam Taufik pada awal ini adalah cenderung kayak memaksa atau tegas. Ya memang itu wilayah akidah, nggak ada yang setengah-setengah tegas. Sholat wajib, nggak wajib merokok, itu akidah begitu. Nah, berbicara akidah maka memang ini urusan dapur memang ini prosesnya sangat banyak. Nah, ketika sudah disajikan dalam bentuk masakan, maka orang lain yang menikmatinya secara enak-enak saja, begitu kan. Tapi kan nggak perlu tuh proses di belakang layarnya menggunakan kekuatan, energi sebanyak apapun, nggak perlu tahu mereka. Nah, ini yang dimaksud sebagai akidah itu tadi, personal wilayahnya begitu. Nah, di sini dijelaskan sekalipun orang mukallaf itu kafir, tidak memeluk agama Islam, tapi ketika dia sudah menjadi mukallaf, keempat syarat tersebut sudah terpenuhi, maka dia wajib memeluk agama Islam. Begitu. Jadi seakan-akan bahwa manusia yang sehat secara hisiah, usianya dewasa, nalar, dan pernah mendengarkan dakwah Islam, maka udah nggak bisa nolak begitu. Ya, ini wilayah akidah. Itu pertama. Kedua, terkait makna syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Bagaimana makna asyhadu an la ilaha illallah? Ini sangat lengkap di Sulam Taufik. Tidak hanya sebatas makna saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak sebatas begitu tok. Tapi lebih detail, lebih mendalam pemaknaannya. Bagaimana ini? Asyhadu an la ilaha illallah, bahwasanya saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah yang wajib diketahui, yang wajib diyakini dan wajib diimani dan dibenarkan. Bahwasanya tidak ada entitas lain yang berhak disembah secara hak dalam bentuk perwujudan kecuali Allah yang maha satu, maha satu-satunya, yang maha awal, maha lampau, maha hidup, menghidupkan, maha kekal, maha selama-lamanya, maha pencipta, maha pemberi rizki, maha mengetahui, maha berkuasa, menguasai, maha berbuat sesuatu yang ia kehendaki dan tidak ia kehendaki, zat yang jika tanpa upaya dan daya selain daripadanya, maka tidak ada perwujudan kecuali dari upaya dan wujudnya Allah. Jadi seakan-akan di sini itu keyakinan untuk memaknai syahadat asyhadu an la ilaha illallah itu selain memang mengiktikadkan, mengimani dan meyakini sedalam-dalamnya, juga mengetahui sifat-sifatnya Allah. Ya begitu. Ini kan. Wa huwas samiul basir wa huwal qadim wa ma siwahu hadithun wa huwal khaliq wa ma siwahu makhluqun wa kalamuhu qadimun. Kasair sifatihi li annahu subhanahu mubayyinun lisairil makhluqat fi dzati wal af'al was sifat subhanahu wa ta'ala yaqulu zalimun Allah kabiru. Panjang sampai sini maknanya. Tapi kalau biasanya di dalam tradisi pesantren ini cukup sampai sini ini. Biasanya sampai sini. Bihaqqin fil wujudi illallah. Dah sampai sini biasanya. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah maknanya adalah
mengetahui, meyakini, membenarkan, dan mengimani bahwa Nabi Muhammad itu Nabi kita, yang mana Nabi Muhammad itu putra dari Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Quraisy sallallahu alaihi wasallam, Abdullahi wa Rasulih, di mana Rasulullah adalah hambanya Allah dan utusannya Allah kepada seluruh makhluk, yang mana Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah dan diutus di sana juga dan berhijrah di Madinah dan disemayamkan jasad beliau di Madinah pula. Wa shadiqun fi jami'i ma akhbaru bihi fi man dzalika adzabul qabri wa na'imuhu wa su'alul malakaini munkar wa nakir wal ba'th wal hasyr wal qiyamah wal hisab. Ini sudah berbeda lagi. Itu begitu. Jadi sampai wadufina fiha wa annahu sallallahu alaihi wasallam, begitu. Jadi kalau makna dari syahadat cenderung menghafalkan ini sifat-sifat Allah, sedangkan makna dari syahadat Rasulullah itu cenderung meyakini secara silsilah bahwa Nabi itu selain utusan juga hamba. Bagaimana sedikit membaca biografinya, begitulah. Dilahirkan, dihijrah, disemayamkan, dan lain sebagainya. Itu makna dari syahadat Muhammadur Rasulullah versi Sulam Taufik, begitu. Apakah suara saya terdengar jelas, Mas Saib? Suara jenengan jelas, Gus. Monggo dilanjut. Oke, pun. Pokoknya kalau suara hilang, tolong di itu ya, di interupsi mawon. Siap, beres. Tadi kan, pertama, mukallaf wajib masuk Islam, mengetahui makna syahadat, bersyahadat maksudnya. Nah, kedua, seorang mukallaf itu harus shadiqun fi jama'i ma akhbara bihi fi man dzalika adzabul qabri wa na'imuhu wa su'alul malakaini munkarin wa nakirin wal ba'th wal hasyr wal qiyamah wal hisab wal thawab wal iqab wal mizan wal nar was sirat wal haud wal jannah wal khulud wal ru'yah lillah subhanahu wa ta'ala fil jannah an tu'mina bi malaikatillah wa rusulih wa kutubih bil qadar khairih wa syarrih minallah ta'ala wa annahu sallallahu alaihi wasallam khatimun nabiyyin wa sayyidu walidih adam ajma'in. Selain tiga itu, maka seorang mukallaf juga harus shadiq, yang atau Nabi Muhammad itu kita yakini sebagai seorang mukallaf itu sebagai sosok yang benar fi jami akhbarobi, di dalam segala sesuatu yang beliau kabarkan kepada setiap orang yang beliau dakwahkan, gitu. Selain itu juga meyakini fi man dzalika adzabul qabri, adanya azab kubur, dan adanya nikmat kubur, wa su'alul malakaini, dan adanya pertanyaan dua malaikat, sopo rupane badal mungkar dan nakir. Selain itu juga harus meyakini bahwa adanya masa dibangkitkannya seluruh manusia ketika sudah dikuburkan semua atau ba'da kiamat, gitu. Wal hasyru, setelah dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Wal qiyamatu, dan adanya hari kiamat. Wal hisabu, dan adanya proses hisab amal. Wat thawabu, dan adanya konsep pahala. Wal iqab, dan konsep siksa. Wal mizan, dan adanya
mizan itu timbangan, wanar dan adanya neraka, wasyirot dan adanya jembatan sirot, wal haudu dan adanya telaga. Nah, wal haudu ini berhubungan dengan telogo ninjeng Nabi ini. Nah, nanti di beberapa segmen setelahnya ada penjelasan lebih lanjut. Ini kalau ada di syarahnya Imam Nawawi Al-Bantani dijelaskan bagaimana wal haudu secara genealogis. Nah, di sini enggak, karena di sini bentuknya adalah matan, jadi singkat, tidak ada penjelasan lebih lanjut. Wasyafa'ah dan adanya syafaat, wal jannah dan adanya surga, wal khuludu war ru'yah lillah dan adanya kekekalan di dalam surga. Maksudnya bagaimana? Apakah ini juga menjadi persoalan di tengah para kalam, ya, ahli kalam ya, bahwa kekalnya surga dan neraka ketika disebutkan oleh Al-Quran gitu ya, khalidina fiha abada, itu loh, kekalnya seorang manusia entah dia disiksa di neraka ataupun mendapatkan nikmat di surga, kekal. Ini menjadi perdebatan, apakah kekekalan surga sama dengan kekekalan Allah begitu? Sudah barang tentu berbeda. Nah, ketika berbeda, apakah surga dan neraka bisa dikatakan sebagai makhluk? Begitu kan? Ini ada perdebatan mengenai ini. Sama halnya ketika pada saat masa Abbasiyah ada insiden mihnah yang mengatakan firqah Mu'tazilah menganggap Al-Quran sebagai makhluk. Argumennya karena Allah itu khalik, nah selain Allah itu makhluk. Nah, berarti Al-Quran itu makhluk. Nah, oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah diberi penjelasan tengah. Al-Quran Qadim itu ada di lagunya Gus Dur itu, bahwa Al-Quran kalamullah itu Qadim. Kenapa Qadim ya? Karena Al-Quran itu manifestasi dari kalamullah, tapi dia tidak sama dengan Allah itu sendiri. Begitu. Begitupun dengan jannah dan neraka, surga dan neraka. Dia bisa kekal karena berdasarkan qadariyahnya Allah. Qadarnya Allah. Hanya karena di argumen Al-Quran dia khalidina fiha tidak bisa dianggap sebagai kekekalannya sama dengan Allah. Tidak begitu. Warru'yatu lillah dan adanya momentum seorang hamba ini melihat tanpa hijab pada Allah. Lah ini tingkatan tertinggi ya ini ya. Jadi sudah tidak ada surga dan neraka, ini sudah lebih secara hierarki paling tinggi nih warru'yah lillah ini. Dan nikmat paling luar biasa yaitu ru'yah lillah subhanahu wa ta'ala fil jannati, di dalam surga ya ru'yah lillah ya di dalam surga. Tapi nggak tahu mungkin apakah bisa ru'yah lillah di neraka, itu kan kayaknya kok nggak ini yang beberapa ulama mu'tabaroh nggak ada yang menjelasin seorang hamba bisa ru'yatun lillah itu di neraka. Rata-rata ya fil jannah. Habib Ba'alawi pun yang wali mengatakan di surga begitu. Antuk minaikatillah, dari segala yang dipercayai, selain itu juga harus mengimani, mempercayai kalau ini mengimani. Sotik itu gini, kalau sotik itu tidak perlu ada keterlibatan tikot. Maksudnya bagaimana? Jadi seperti Abu Bakar As-Siddiq itu kenapa disebut As-Siddiq? Belum jauh dirinya sebagai bagian dari orang beriman, dia sudah bisa mempercayai kebenaran Rasulullah, wahyu Allah dan apapun yang dibawa oleh Rasulullah. Nah ini sotik. Jadi tidak ada keterlibatan yang sifatnya yaitu syahadat, itulah begitu singkatnya begitu. Nah kalau antuk mina itu sudah lebih mendalam dibandingkan sotik.
Jadi sudah ada keterlibatan spiritual, baik secara klaim dari fisik sudah ada syahadat, secara spiritual juga meyakini tadi itu ya, bahwa tidak ada zat yang berhak disembah, diiktikadkan benar-benar di dalam hati. Nah, itu namanya beriman. Beriman mengimani siapa? Bimalaikatillah, mengimani malaikatnya Allah, wa rusulihi, dan utusan-utusan Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya Allah, dan mengimani kepada qadarnya Allah. Qadar itu ketentuan, kepesten kalau bahasa Jawanya. Baik ia buruk ataupun jelek, baik keputusan Allah yang buruk ataupun yang baik, begitu. Dan ya, ini juga menjadi perdebatan kembali di tengah para ulama ulama al-kalamin, ulama kalam dan muhaddisin. Ketika Allah menciptakan keburukan, apakah Allah menyimpan di dalam zatnya sifat buruk? Karena Allah menciptakan keburukan. Nah, untuk menyelamatkan argumen salah paham begini, maka dibangun pernyataan bahwa keburukan itu, syarrun, adalah dampak dari khairun. Bahwa pada sejatinya syarrun itu tidak ada, tapi karena dia diciptakan oleh Allah adanya khair, maka secara otomatis tercipta sistem buruk. Simpelnya begini, seperti halnya longan. Longan isone ono kan asline mergo ono dipan begitu. Sehingga longan adalah dampak, keberadaannya merupakan dampak dari dipan. Seperti halnya seperti cahaya ya. Cahaya itu kan ada kan. Sedangkan kegelapan aslinya kan dampak dari cahaya. Tidak ada. Sama halnya dengan keburukan. Nah, keburukan itu dampak dari tidak adanya kebaikan, begitu. Jadi keliru kalau mengatakan Allah itu pencipta keburukan sehingga Allah menyimpan zat yang buruk, itu keliru. Itu berdasarkan argumennya ahli-ahli kalam, begitu. Yang mu'tabarah tentunya ya, yang kredibel. Nah, maksudnya apa meyakini ketentuan Allah yang baik dan yang buruk? Maksudnya ya ini ada kaitannya dengan tawakal. Bahwa tawakal itu harus meyakini apapun ketentuan Allah, apapun keputusan Allah harus kita terima dengan lapang dada. Begitu. Sehingga proses untuk menuju ke situ, manusia dituntut untuk selalu husnudon. Iki teori sing tak omongno iki ning niku teori. Semuanya teori. Yang ngomong sama sekali belum bisa melakukan itu. Tapi kok mergo pelajaran ini dipaksa akhirnya kudu ngomong ini kok akhirnya dipaksa ya kudu nglakoni ngono mergo wis wani ngomong saya nggih. Ya latihan nggih belajar sareng-sareng gitu. Ini juga konsep rukun iman yang dijelaskan dalam Arba'in Nawawiyah juga iman itu kan. Nah, ini antuk minallah wa rasulih wa kutubih bil qadari wa khairih wa syarrih itu kan. Gitu. Selain meyakini bahwa adanya qadar baik buruknya Allah, juga mengimani bahwasanya Nabi Muhammad piro-piro nabi terakhir, simpelnya begitu. Nah, terkait khotimul nabiyin, kalau di Al-Quran itu bahasa letterleknya khotamul anbiya. Nah, terkait bahasa khotamul anbiya, ada beberapa tafsir mainstream ini yang pada akhirnya digunakan dari Ahmadiyah. Bagaimana bahwa khotamul anbiya
ditafsirkan sebagai ali-ali di tengah piro-piro nabi. Nah, ali-ali kan berarti ada jari di mana salah satu jari tersebut dipasangkan ali-ali. Nah, mereka menafsirkan Nabi Muhammad itu layaknya jari yang dipasangkan ali-ali. Jadi masih ada potensi nabi-nabi setelahnya. Hanya saja Nabi Muhammad itu nabi yang khos, yang tadi itu ya, khotam itu yang. Tapi memang betul, khotam itu dalam bahasa Arab artinya cincin, ali-ali. Nah, jadi Nabi Muhammad adalah nabi yang dipakaikan cincin atau yang dipilih. Namun untuk nabi-nabi setelahnya ada potensi turun setelah Nabi Muhammad lah. Ini tafsir yang tidak umum ya. Ini punya ini siapa? Punya anak-anak. Tolong disimpan. Ya. Nah, terkait penafsiran yang al-mu'tabaroh yang paling mainstream jumhur itu adalah bermakna Nabi Muhammad ya udah roh nabi terakhir, tidak nabi setelahnya. Mungkin auliyanya Allah masih banyak di setelah Nabi Muhammad karena tidak ada kan khotamul anbiya itu tadi. Sehingga ya ini ada yang menyatakan bahwa berarti umpamanya Nabi Muhammad terakhir Jibril nganggur. Tidak. Tentu ada ini kalau kelasnya aulia ya ini malaikat Jibril itu hadir di sana. Wa sayyidu waladi Adama. Maksudnya bagaimana? Bahwasanya Nabi Muhammad selain beliau khotimun nabiyyin, nabi terakhir, beliau juga sayyidu waladi Adam. Bendoro tuannya anak Adam, maksudnya begitu. Ya siapa? Bendorone sayyidnya manusia, maksudnya begitu. Ajmain seluruhnya, begitu. Nabi Muhammad itu tidak turun layaknya nabi-nabi sebelumnya, seperti Nabi Isa turun bangsa Israel, dan Nabi Musa juga bangsa Israel yang ada di Mesir, ataupun Nabi Ibrahim kaumnya Nimrod, atau Nabi Lut kaum itu kaum Sodom kalau dalam istilahnya orang-orang Barat. Kaum Ad kalau di Al-Quran. Apapun. Jadi Nabi Muhammad itu menjadi nabi seluruh makhluk dan manusia. Itu ya. Seorang mukallaf wajib masuk memeluk Islam. Kedua, bahwa syahadat itu tidak hanya mengucapkan di dalam lisan, tapi juga menancapkan sedalamnya di menjadi seorang mukallaf terkait bahwa Allah itu tidak ada zat yang berhak disembah, yang diketahui, yang dipercayai. Itu aja ya. Allah adalah yang Tuhan yang wajib disembah, memiliki begini, dan Nabi Muhammad bin ini yang wajib diketahui, diimani, diyakini, dipercayai sebagai seorang nabi terakhir yang dilahirkan di Mekah, dimakamkan di Madinah, dan seterusnya. Dan juga meyakini adanya adanya faktor eskatologis. Itu siksa kubur, nikmat kubur, pertanyaan-pertanyaan malaikat, mungkar nakir, dikumpulkannya di padang mahsyar, adanya hari kiamat, hisab, adanya konsep pahala dan siksa, adanya timbangan, adanya neraka, adanya wad, jembatan, syafaat, surga, dan lain sebagainya. Juga mengimani adanya malaikat, utusan Allah, kitabnya Allah, qadarnya Allah yang baik dan buruk,
meyakini pula bahwa Nabi Muhammad itu khotamun nabiin dan tuan, kaptennya orang manusia semua. Begitu. Nah, itu mengenai fasal pertama di dalam Sulam Taufik, faslun yujibu ala kafatil mukallafin dukhulun fi dinil Islam. Begitu. Oke, mungkin sampai situ saja nih Mas, atau mau dilanjut terus sampai subuh? Ya, segitu aja cukup. Faslun, besok kita membahas mengenai bab yujibu ala kulli muslim hifdzu islami wa sawnuhu amma yufsituhu wa yubtiluhu wa yaqta'uhu. Apa? Wajib terhadap setiap orang Islam. Tadi kan mukallaf tuh. Nah, mukallaf karena sudah bersyahadat dan meyakini sedalam-dalamnya terkait rukun Islam, rukun iman, maka tahap selanjutnya adalah sebagai seorang Islam karena sudah menjadi muslim kan, hifdzu islamihi, menjaga agama, menjaga agamanya dan menjaga keislamannya dari kerusakan, dari kebatilan, dan dari dari segala hal-hal yang buruk di dunia. Begitu. Nah, terkait ini besok akan kita lanjutkan tahap selanjutnya bagi seorang muslim. Terima kasih. Saya kembalikan kepada saudara moderator Mas Syaif, ngapunten ingkang sangat menawi enten kekeliruan, wabil hidayah wat taufiq, nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah kita simak bersama pengajian untuk malam hari ini. Barangkali di antara forum ada yang ingin bertanya, mungkin Mas Fendi dan kawan-kawan. Saya menunggu respon dari audiens saja dulu. Terima kasih. Jadi mungkin karena tema bidangnya masih akidah, jadi pertanyaannya sulit. Ini masih personal semua. Kalau di Sulam Taufik kan akidah dulu, fikih baru tasawuf. Ini masih masuk akidah. Nah, di akidah nanti banyak pasal-pasalnya, bab-babnya. Nah, awal itu kan masih pasal terkait kewajiban orang mukallaf. Nah, setelah ini kewajiban orang Islam. Mungkin nanti ada kewajiban orang beriman, mungkin nanti kewajiban apa begitu. Ya, besok bagaimana selanjutnya. Kalau gitu kita nantikan episode di minggu selanjutnya ya untuk penjabaran lebih lanjut. Terima kasih untuk Gus Irwan dari Tambak Beras Jombang yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kita di sini, membagikan ilmu-ilmu yang mungkin belum pernah kita simak sebelumnya. Untuk tutup doanya, monggo Gus Irwan, silakan. Ngapunten nek kula serahaken kalian Mbak Fatih. Pripun Gus? Gimana Gus? Nek kula serahkan kali Abah Fadli. Apakah Abah Fadlinya masih tersambung di sini? Kalau tidak ada, berarti kembali pada ente, Bung. Monggo ditutup saja, Gus. Silakan.
terima kasih sudah ditutup doa untuk malam hari ini. Dengan demikian acara pengajian rutinan Kitab Selam Taufik sudah sampai pada penghujung acara. Insya Allah untuk minggu depan akan kita mulai lagi jam 8 malam. Bentar saya lihat tanggalnya dulu. Insya Allah tanggal 29 Oktober ya. Jadi insya Allah tanggal 29 Oktober jam 8 malam masih dengan link Google Meet yang sama. Jadi link Google Meet yang saat ini dipergunakan itu akan terus menjadi link permanen sehingga tidak perlu mengganti-ganti link lagi. Jadi bisa disimpan untuk rekan-rekan yang hadir di sini sehingga minggu depan tinggal diklik saja linknya, insya Allah sudah tersambung dengan forum pengajian. Terima kasih, dan atas kekurangan yang terutama saya secara pribadi sampaikan pada malam hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.